terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, hadirin jamaah Masjid Taqwa Ranting Kota Siantar yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan baca dari ayat 16 sampai akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu atau keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini sebab turunnya adalah dikarenakan orang-orang Arab Badui kan sudah memerangi Rasulullah. Kemudian ada sekelompok orang masuk Islam, tidak pernah memusuhi Muhammad, juga tidak pernah memerangi Islam. Lalu mereka ingin menyatakan bahawa mereka benar-benar beriman, tapi penuh dengan keraguan-raguan. Di saat Rasulullah mengajak mereka untuk berperang, mereka ragu. Tapi di saat pembagian harta ghanimah atau harta rampasan perang, mereka ingin dapat bagian. Inilah yang Allah sebutkan, Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Apakah kamu ingin sampaikan agamamu, bahawa kamu seorang beriman atau tidak? Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, perlu kita ingat bahawa dalam beriman tidak perlu pengakuan. Yang penting itu adalah pelaksanaan, bukti nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana cara membuktikan itu? Lewat ujian. Kalau Allah uji kita dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, seperti yang disebutkan oleh Allah pada ayat surah Al-Baqarah yang telah kita kaji sebelum-sebelumnya. Lalu berikutnya, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar. Dulu ada namanya Bani As'ad. Mereka satu kampung masuk Islam dan mereka bangga dengan keislamannya. Mereka menyebut-nyebut keislaman ini sebuah keunggulan di kalangan keluarga mereka. Maka membantah ungkapan-ungkapan itu, Allah turunkan surah Al-Hujurat ayat 17 ini. Maksudnya dalam kehidupan nyata juga kita tidak perlu menampakkan keislaman kita. Jangan hitung berapa banyak pengorbananmu kepada agama ini, karena Allah lah yang memberimu petunjuk agar kamu berislam. Bapak Ibu sekalian, ada dalam penjelasan para ulama bahawa untuk urusan Allah itu kita tidak perlu mengingat jasa kita kepada agama ini. Tapi untuk hablum minan nas, ada dua hal yang perlu kita ingat, tapi ada juga dua hal yang perlu kita lupakan. Yang pertama harus kita ingat adalah terkait dosa kesalahan diri sendiri. Harus kita ingat sepanjang masa, selama kita hidup, itu harus kita ingat. Lalu yang kedua, kebaikan orang lain kepada kita harus senantiasa kita ingat. Walaupun itu kecil, harus kita ingat. Jadi kesalahan, kehilapan kita kepada orang banyak ini kan tidak terhitung. Maka untuk itu memupuk diri atau menjadikan diri kita terus beribadah dengan mengharapkan ampunan dari Allah. Kalau merasa diri kita kotor, maka senantiasa kita akan berharap agar dibersihkan. Oleh Buya Hamka dulu menafsirkan, ibarat air comberan atau air got dimasukkan dalam botol, sudah kotor, bau, keruh.
tapi semakin lama terus diisi air bersih, semakin lama. Tentu tidak bisa dalam seketika, dia butuh proses. Semakin lama, berhari-hari dibersihkan, otomatis air keruh yang ada dalam botol akan melimpah keluar. Dosa kesalahan kita cukup banyak, tapi terus kita melakukan kebaikan, berbuat ibadah, maka lambat laun kan dosa kesalahan itu akan hanyut. Ibadah ini kan lama kelamaan lebih banyak. Badan kita yang kotor semula akan bersih. Berharaplah umur kita panjang sampai bersih badan kita dari dosa, baru Allah panggil kita untuk menghadap kepadanya. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, teruslah beribadah. Jangan terus mengungkit-ungkit bagaimana yang kita berikan kepada agama ini, apa yang sudah kita sumbangkan kepada agama Allah ini. Tapi yang harus kita ingat adalah dosa kesalahanmu kepada orang lain, dan juga kebaikan orang lain kepada dirimu. Dan juga ada dua hal yang mesti kita lupakan. Di samping dua hal kita ingat, dua hal juga harus kita lupakan. Yang pertama yaitu kebaikan kita kepada orang lain, apalagi kepada agama Allah ini tidak perlu kita ingat dan kita ungkit-ungkit. Misal sedekah. Sedekah itu begitu kita berikan dapat pahala, tapi bisa batal pahalanya jika kita ungkit dan kita ceritakan kepada orang lain. Ini banyak ayat yang menjelaskan membatalkan pahala sedekah dengan mengungkit-ungkitnya. Juga yang kedua yang harus terus kita lupakan adalah kesalahan orang lain kepada kita. Kebaikan kita harus kita lupakan, kesalahan orang kepada kita memang itulah kata Allah, yang lebih dekat kepada takwa itu memaafkan. Walaupun yang bersangkutan tidak berjabat tangan, tidak memohon maaf, tapi hati kita bisa memaafkan, kita lapang dada dan mengikhlaskannya. Nah, dua hal ini harus senantiasa terus kita lupakan. Kalau diingat, justru akan mempengaruhi amal ibadah kita yang lain. Misal, dengan mengungkit-ungkit ibadah kita disebut dengan sum'ah. Jadi ada dua hal yang menggugurkan atau mempengaruhi ibadah kita. Yang pertama riya, yang kedua sum'ah. Kalau riya kan kita beribadah berharap dipuji orang lain. Kalau sum'ah, orang lain tidak melihat kita berbuat kebaikan, tapi kita sendiri yang menceritakan agar dipuji orang, namanya sum'ah. Misal, tadi malam saya sholat tahajud sampai nangis-nangis, makanya mataku bengkak. Itu namanya sum'ah, mempengaruhi ibadah kita yang lain. Atau dia menceritakan pada orang, tiap malam saya baca 10 juz, sehari semalam 10 juz, jadi 3 hari saya khatam Quran. Makanya enggak sempat saya berusaha, enggak bisa maksimal cari duit. Dia menceritakan itu kan dengan niat agar dipuji orang, namanya sum'ah. Itu penyakit hati. Jadi kebaikan kita kepada agama Allah, kebaikan kita kepada orang lain tidak perlu diingat, harus dilupakan. Kesalahan orang lain kepada kita juga harus kita lupakan, sehingga semakin mudah kita memaafkan. Nah, dua hal inilah yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Semoga bisa kita amalkan. Tapi untuk urusan Allah, urusan agama ini tak boleh kita menganggap berjasa. Maka jangan merasa penting dalam agama ini. Jangan merasa dirimu paling penting dalam Islam ini. Kita bukan siapa-siapa. Seperti Rasulullah dahulu berceramah di waktu perang Hunain. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Wahai manusia, dulu kalian dalam keadaan tersesat, Allah memberimu hidayah lewat diriku. Lalu apa jawab para sahabat? Amantu billahi wa rasulih. Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Serentak mereka jawab. Yang kedua apa kata Rasulullah? Wahai manusia, dulu kalian ini dalam keadaan terpecah, saling sikut, saling perang.
antar suku kalian bermusuhan, tapi Allah mempersatukan kalian lewat diriku. Apa jawab semua sahabat serentak? Amantu billahi wa rasulih. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, wahai manusia, dulu kalian sengsara melarat, kalian saling memakan harta, saling menzalimi, namun Allah memberimu kelapangan rezeki lewat diriku. Dijawab sahabat serentak juga saat perang Hunain itu, amantu billahi wa rasulih. Maka dari kesimpulan ayat ini dan juga penjelasan Rasulullah dalam hadis dan penjelasan para ulama, bisa kita pahami bahwa ibadah yang pernah kita lakukan tidak perlu diingat, tapi dosa kesalahan selama kita hidup harus terus terbayang di pikiran, sehingga tertanam untuk terus bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Dulu pernah ditanya oleh baginda Nabi, siapa di antara kalian bercerita yang bisa membuatku tertawa dan menangis? Dua-dua hal ini harus bisa diceritakan. Tak ada sahabat yang berani, karena ada mungkin kisah hidupnya yang bikin tertawa tapi tak bisa bikin menangis. Maka tunjuk tanganlah Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, saya akan berusaha membuatmu tertawa. Apa kata Umar bin Khattab? Dulu waktu saya di zaman jahiliyah, saya membuat patung. Orang kan buat patung dari kayu, dari tanah liat, dari batu. Kalau Umar buat patung berhala sesembahan dari adonan roti, dibuatnya roti, patung dari roti. Kalau tengah malam saya lapar, di waktu saya menyembah Tuhanku itu saya lapar, saya ambil jari-jarinya terus saya makan, katanya kan. Rasulullah pun tertawa, masa kaki Tuhan diambilin kan? Makin lama ya Rasulullah, saya makin lapar berhari-hari, akhirnya kakinya pincang, dia jatuh, katanya kan. Waktu jatuh itulah datang, mohon maaf, datang anjing, lalu pipis anjing ini ke Tuhannya. Dari situlah baru dicampakkannya Tuhannya itu. Bagaimana engkau jadi Tuhan? Ku ambil kakimu, kau enggak keberatan. Ku makan kakimu, kau tidak protes, kata Umar. Rasulullah pun tertawa. Lalu yang akan membuatmu menangis ya Rasulullah, begini kisahku. Dalam pernikahanku dengan istriku, saya mengharapkan seorang anak lelaki, namun yang Allah berikan kepadaku adalah seorang anak perempuan, tapi aku tidak tahu. Istriku pandai merahasiakan, menyembunyikan. Lama kian lama anakku ini pun dimodel atau diberi pakaian laksana laki-laki, pangkas dan gaya hidupnya seperti laki-laki. Di usianya yang beranjak remaja, kira-kira umur 10 tahun, lalu ku ajaklah anakku ini yang kusangka laki-laki, ku ajak di tengah jalan. Di tengah jalan dia minta pipis, ayah saya mau pipis. Dipersilakan Umar anaknya pipis. Disitulah dia baru tahu rupanya anaknya ini adalah perempuan. Ku gali tanah ya Rasulullah, dalamnya sangat dalam sehingga aku pun sulit untuk naik lagi ke atas. Ku suruh anakku itu turun ke bawah untuk membantuku. Lalu anakku ini pun membantu pelan-pelan mengambil tanah yang dari bawah ke atas, dan aku pun menimbunnya dengan secepatnya. Lalu anakku berkata, ayah, kenapa ayah jatuhkan lagi tanah ke bawah? Bukankah kita mau menggali lubang? Aku tak peduli, kata Umar. Rasulullah mulai meneteskan air mata. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, belum ada kita yang hadir ini sejahat Umar bin Khattab yang membunuh anaknya ditimbun hidup-hidup. Namun hidayah Allah itu kalau sudah datang, maka semua kesalahan, kehilapan itu semuanya hilang sirna. Tapi Umar tetap ingat dosanya di masa jahiliyah itu banyak. Itulah yang menyebabkan Umar terus giat beramal ibadah. Maka buat kita kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, ingatlah kebaikan Allah pada dirimu, jangan pernah menghitung-hitung kebaikanmu dalam agama ini. Ingatlah kesalahan kehilafanmu pada orang lain,
dan ingat jugalah kebaikan orang lain pada dirimu. Yang harus kita lupakan ada dua, lupakan kebaikanmu kepada orang lain, dan yang harus juga kita lupakan adalah kesalahan orang lain kepada diri kita. Inilah yang disebut dengan mukmin sejati atau muslim yang sempurna. Lebih lanjut Allah katakan, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ya'malun.